Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini pesan semesta untukmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini? Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu mengklik channel ini berarti ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Khusus untukmu ya, karena saya tidak memanggil kamu, kata hatimu lah yang menuntunmu untuk bisa mendapatkan atau bisa mau mendengarkan readingan ini ya. Oke, ini terkhusus untukmu. Kira-kira apa pesan semesta ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa. Dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini. Oke. Di sini ada the Wheel of Fortune, the High Priestess, the Chariot, Ace of Swords, wah, Four of Swords, Ace of Cups, the Star, dan ada Justice. Saya merasakan di sini energinya ya. Banyak sekali masalah ya yang lagi kalian hadapi. Ini kompleks ya. Jadi kamu yang menyesuaikan saja masalah ini. Kalau ini ada pada dirimu, energimu. Kalau tidak berarti energi dari yang lainnya. Karena saya mengambil energi yang paling dominan, paling tinggi gitu ya. Di sini paling tinggi adalah keuangan. Ya, banyak kebutuhan, apalagi anak mau sekolah, kebutuhan hidup, ada yang tidak mempunyai pekerjaan, otomatis akhirnya nggak punya uang, ada hutang, ada piutang tapi nggak dibayar-bayar ya. Kamu kasih pinjam orang uang tapi mereka malah janji-janji palsu, atau bahkan kamu sudah capek untuk menagih dan akhirnya ya sudah gitu aja. Kasus penipuan ya, bilang bisnis padahal dia nipu, dia pergi bawa lari kabur uang kamu. Wah, di sini juga saya melihat bisnis lesu. Kalau kamu berbisnis ya, untungnya syukur-syukur kalau modal balik. Ini ada malah nggak beli, nggak laku, nggak laris. Bahkan ada beberapa yang gulung tikar. Ya, wah ini masalah keuangan paling tinggi nih. Dan bahkan ada kasus perceraian karena keuangan saya lihat. Kenapa seperti gitu? Kasus perselingkuhan karena keuangan juga. Ya, jadi keuangan ini karena cinta. Ya. karena ada uang ada cinta. Kalau nggak ada uang nggak cinta gitu. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Wow. Ya. Dan pikiran pun karena keuangan. Akhirnya apa? Sakit. Sakit lagi, keluarkan duit lagi. Wah. Keuangan paling tinggi ya.
Tapi ya mau bagaimana lagi, ini yang terjadi. Karena di sini ada masalah hati, masalah masalah hati ini artinya selingkuh, terus ada juga yang belum menikah, terus juga di sini masalah sakit. Ya masalah sakit juga itu karena pikiran. Pikiran salah satunya ya tadi masalah uang. Nah, ya jadi paling dominan adalah kasus keuangan. Ya, masalah keuangan gitu. Ada juga yang saya lihat tidak mempunyai pekerjaan ataupun punya pekerjaan tetapi ya haknya belum dibayarkan. Ya, atau malah dikurangi, ada penurunan penghasilan padahal angsuran banyak. Nah, ini yang bikin kamu pusing ya. Akhirnya berdampak pada kesehatan kamu dan aktivitas dan hubungan dengan pasangan ataupun sesama. Kamu lebih banyak merenung sendiri atau bahkan ada beberapa saya melihat di sini energinya beberapa sudah melelang ataupun ya properti lah, menjual seperti gitu. Entah properti atau lelang mobil, motor ya aset ya. Nah, ini kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang keuangan, kesehatan, dan masalah hubunganmu ya. Di sini ada Ten of Cups. Di sini ada The Tower. Eight of Cups. Queen of Swords. Ada The Empress. Ada Five of Swords. Ada Jasmine. Ada Two of Pentacles. The Lovers. Dan Page of Swords. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kalian. Bisa kelihatan ya. Kalau kamu punya hutang, bayarlah dulu, jangan menambah hutang. Ada beberapa di sini yang saya merasakan gali lubang tutup lubang. Kamu berhutang untuk membayar hutangmu. Terus gimana Kak? Kami nggak punya duit. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, pakailah dulu apa yang kamu punya. Kalau seandainya barang-barang kamu ya, yang tadi dibilang di Lego, dilelang, yang memang tidak penting, ya Lego aja. Karena itu akan tergantikan suatu saat nanti. Ini terkadang kita memaksakan diri untuk membelikan barang juga yang sebenarnya kita nggak terlalu penting, tidak terlalu butuh. Kita masih sendiri tapi gaya-gayaan kredit mobil, ini contoh. Karena ada beberapa seperti di sini. Akhirnya mobilnya dilelang, akhirnya kamu dapat apa? Malu. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang di luar dari kemampuan kamu. Ini semesta mau sampaikan, kalau tidak kamu hancur nanti nih. Hancur karena ego kamu. Ya. Tapi di sini semesta mau sampaikan apa? Nikmati kehidupan ini dengan perjuangan, tetapi perjuangannya dinikmati gitu. Kalau kamu perjuangannya dengan stres, emosi, ya akan mendapatkan kehancuran. Kenapa? Karena beban. Kehancuran dalam arti apa? Macam contoh kamu sakit. Sakit kan berarti bukan bahagia gitu. Karena pikiran, stres, akhirnya kamu sakit. Akhirnya apa? Uang lagi keluar kan? Untuk biaya pengobatan ataupun beli obat. Semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih jeli apa yang kamu dapatkan. Apa yang harus kamu buat. Ya. Bicara keuangan ini riskan. Kalau kamu mau modal yang ada dulu. Entah contoh pinjam ke keluarga yang tanpa bunga, tapi ya harus komitmen. Saya akan membayarnya gitu. Ini contoh ya. Kebanyakan keluarga kenapa tidak mau meminjamkan karena kamu itu tidak konsisten. Ini salah satu. Padahal sebenarnya keluarga itu sudah membantu. Ini ada beberapa yang saya merasakan seperti gitu. Dibandingkan kamu ke bank, ya bunganya tinggi. Ini contoh. Pakai apa adanya. Kebanyakan maunya langsung besar, dapat 100 juta modal. Kenapa tidak kita mulai dari 5 juta? Kita usaha di rumah dulu. Ya. Contohnya kuliner. Kita pesan antar. Ya, kita mereka order baru kita buatkan, bukan harus punya warung, harus punya ini, ujung-ujungnya nggak ada yang datang, warung tutup. Ini contoh kalau dari bidang kuliner. Ya di rumah aja, kenapa tidak? Sekarang sudah ada banyak Gojek, Grab, ataupun paket-paket yang lain
yang bisa mengantar kok. Nggak ada yang susah sekarang, teknologi udah maju, cuman kita yang kayaknya tuh kayak gaptek atau nggak mau gerak. Ini bicara bisnis ya, karena bisnis di rumah aja kita bisa menghasilkan uang, kenapa kita harus mencari di luar rumah gitu. Sekarang kita mau tidak gerak. Ingat, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, bukan orang lain, bukan bosmu. Bosmu kamu kerja untuk memperkaya dirinya. Kamu tetap dapat gaji ya sesuai UMR. Syukur-syukur kalau bosmu memberikan yang sedikit bonus, tapi bonus itu bukan keharusan. Itu dari kebijakan pimpinan. Tetapi kalau gaji itu keharusan, ya itu sudah ada standar kalau kamu jadi pegawai dari Depnaker. Jadi kamu nggak bisa menjadi kaya kalau kamu jadi karyawan. Kecuali kalau kamu punya jabatan lebih ya itu masalah lain. Tetapi kalau kita bicara di sini tentang keuangan dari sudut pandang bisnis, ya kamu harus jadi bosnya. Sekecil apapun kamu jadi bosnya, kamu bisa menjadi orang yang hebat, menentukan masa depanmu dan bisnismu. Dimulai dari modal kecil dulu, nggak usah terlalu mau modal besar. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Kalau sudah bangkrut kayak Ica, ya sudah, tidak usah ke masa lalu. Kita buka lembaran baru. Ya sudah bangkrut itu ambil pelajarannya. Oh, kenapa saya bangkrut? Oh, kenapa harus diperbaikinya di mana? Ini contoh. Bukan udah bangkrut, udah malas deh. Udah, kalau mau mati aja. Ini ada beberapa yang ikhlas seperti gitu. Udah capek, udah lelah. Kenapa harus begitu? Hidup ini perjuangan ya, ada perjuangan di sini. Kalau kamu memang tidak mau berjuang ya pokoknya nanti selama kita masih hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah, pasti saja ada. Makanya dibilang hidup itu adalah perjuangan, dimana kamu bisa naik kelas, kamu bisa up kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahan atau tantangan. Kalau mau dibilang ujian ini lagi ujian, ya kamu harus selesaikan ujiannya sampai selesai, baru kamu bisa naik tingkat. Kayak game kan, ini dunia ini kan kayak game. Kamu level 1 selesai, ada berikutnya lagi level 2 ya. Semakin kita di level atas, semakin tantangannya semakin berat. Nah itu. Jangan cepat putus asa. Ini bicara tentang keuangan dalam bisnis. Terus di sini saya merasakan di sini sama. Bisnis sakit ini ya, ada beberapa yang sakit karena bisnis, karena pikiran dari bisnis. Entah pikiran hutang, atau karena bisnisnya kurang bagus jadi bingung untuk mencari uang angsuran. Nah ini yang tadi saya bilang ya, kalau memang kamu punya ada sesuatu yang tidak dipakai, dilego aja, dijual aja, dibandingkan beban pikiran. Toh itu juga nggak dipakai kok, kenapa tidak kita jual? Kecuali kalau dipakai ya. Contoh, ada barang-barang kamu, contohnya baju di kamar itu udah masih bagus, tetapi nggak pernah dipakai. Kenapa tidak saya jual? Saya ya jual aja, orang dapat bagus, dia senang, kamu mendapatkan uang. Dibandingkan itu dimakan tikus, rusak, nggak dipakai, lusuh, noda, nggak dipakai. Ini contoh. Dan akhirnya kamu buang percuma. Kenapa tidak? Kamu bongkar-bongkar lemarimu, bongkar-bongkar gudangmu, barang yang nggak kepake ya, yang udah tua, yang udah lusuh tapi masih bisa dijual, ya dijual aja. Kenapa tidak? Energinya bisa plong, artinya debu-debu keluar dari rumahmu dan bisa membersihkan rumah. Dan kan ini secara energi juga itu kan barang-barang yang sebenarnya tidak perlu ada di rumah, itu seharusnya nggak boleh ada di rumah gitu. Barang-barang yang itu hanya menyimpan energi negatif dalam rumah. Berbenah, bersih-bersih rumah. Nah itu yang semesta mau sampaikan ya. Jangan pernah berhutang. Kalau kamu sudah punya hutang, lunasi. Ya itu resiko. Makanya saya bilang lunasi dari apa ya tadi. Kamu mungkin punya barang-barang yang sudah nggak dipakai, ya dijual. Tapi kalau mobil ini nggak dipakai, ya mungkin kamu bisa jual oper kredit. Ini contohnya kalau kamu masih kredit ya, nggak jadi masalah. Tapi malu, ya itu resiko. Kan kamu dari awal sudah harus menanggung resikonya. Resiko dalam artian malu ataupun resiko dalam artian pikiran untuk membayar angsuran. Ya dua itu aja. Ini bicara tentang angsuran. Angsurannya banyak sekali nih. Saya merasakan energi. Ya, gali lubang tutup lubang malah. Jadi pusing. Kamu sendiri yang stres untuk bayar bunga. Kamu mencari uang untuk membayar bunga. Jadi kamu tuh ibaratkan jadi budak cuan. Tidak bisa menikmati hartamu. Tidak bisa menikmati hasil keringatmu.
Tidak bisa menikmati hasil keringat kan artinya gini, kita sudah dapat mobil tapi kok dengan sungut-sungut gitu, karena stres bayar angsurannya, jadi kayak macam nggak berkat gitu. Untuk bisa menaiki mobil ini, kayak macam mobil ini sumber masalah, ini contoh kalau kamu ambil kredit mobil. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi barang-barang yang sebenarnya tidak perlu jangan dibeli. Ya harus bisa selektif dalam berbelanja. Walaupun diskon tapi tidak walaupun diskon tapi tidak tidak dibutuhkan, jangan, nggak usah ya. Seperti gitu. Terus juga di sini masalah kebutuhan ya, kebutuhan ini juga harus bisa kamu manage dengan baik. Kalau kamu sudah bisa memanage dengan baik, pasti up kebutuhan kamu ya, dari makan, anak sekolah ya. Jadi kalau kamu tahu makan budgetnya sekian ya atur. Kalau bisa berkebun sekarang itu orang itu ada organik ya, bahasanya apa ya, bukan organik ya, organik tuh kayak macam gimana ya, ini apa ya yang sekarang ini lagi tren itu, tanam tapi di loteng itu kan. Di loteng atau di tempat yang mana pakai pot, nah itu saya lupa namanya apa ya, seperti gitu pokoknya. Intinya kalau ada niat pasti ada jalan lah. Berkebun sayur ya, menghemat. Nah ini jadi inovasi. Kalau hasilnya melimpah bisa dijual. Selain utama kita yang konsumsi gitu. Ya. Jadi untuk kebutuhan berkebun, bertani. Kok bertani sih? Bertani terlalu ini ya, berkebun aja gitu. Hidroponik maksudnya ya, bukan apa tadi namanya, tadi saya bilang organik. Maaf ya, hidroponik. Tuh, hidroponik itu artinya lahan kamu sedikit tapi kamu tetap masih bisa berkebun gitu. Tidak beton semua tapi bisa di pot gitu. Ataupun mungkin di teras atau di loteng ya. Loteng ini artinya mungkin kamu punya lantai 2, ada macam basement begitu ya, nggak digunakan ya, kenapa tidak kita berkebun di atas. Ini contoh. Yang penting ada inovasi, ada kemauan. Itu yang semesta mau sampaikan, berkebun untuk bisa memenuhi atau membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Terutama untuk sayuran. Kalau hasilnya melimpah, kamu bisa jual ke tetangga. Kamu jadi berkat buat orang lain juga. Gitu. Dan masalah kesehatan juga ya, banyak olahraga. Banyak olahraga. Apapun itu olahraganya, yang penting kamu keringat olahraga. Jangan sampai kamu sakit, jangan stres. Stres itu karena masalah ada tapi kamu tidak selesaikan, makanya stres. Stres timbul itu karena kita mengabaikan atau lari dari masalah. Selesaikan masalahmu supaya kamu tidak stres. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Setiap masalah diselesaikan. Kalau kamu tidak selesaikan, ya itu menjadi beban pikiran, masalah, dan bisa menjadi dibilangnya pemicu dalam kesehatan kamu. Ya. Terus apalagi di sini tadi masalah pasangan, masalah keuangan ya, baru pasangan pergi, berarti dia tidak cocok untukmu. Tuhan sudah membukakan matamu bahwa orang ini hanya mau uangmu. Dia tidak mau berjuang bersamamu. Intinya gitu aja. Jangan takut. Berarti Tuhan sudah membukakan matamu atau melihatkan bahwa ini karakter yang asli. Bahwa dia pergi meninggalkanmu karena dia hanya orientasinya hidup enak, hidup senang, hidup mapan, tidak mau susah. Kalau dia pergi meninggalkanmu karena uang, karena kamu lagi kondisi terpuruk. Ya, jangan sedih. Kenapa kamu harus bersedih? Harusnya kamu bahagia. Oh, orang ini ternyata bertopeng. Tuhan sudah membukakan. Dengan adanya masalah ini, ternyata kelihatan sifat asli dia, modus dia. Intinya itu. Kenapa kamu harus menangis? Kamu sudah terbebas dari orang jahat kok kamu menangis. Ya, kalau dia selingkuh karena uang. Karena di sini ada beberapa yang masalah uang akhirnya berpisah. Entah dia selingkuh atau kalau dibilang ya dia pergi cerai karena tidak mau susah. Itu berarti orang-orang ini tidak pantas untukmu. Dia tidak mau berjuang untukmu, untuk keluarga. Berarti kamu sudah terbebas dari orang-orang jahat. Bersyukurlah ya. Jadi seperti gitu ya. Badai pasti berlalu ya. Mungkin tema kita nanti hari ini badai pasti berlalu. Ingat, ini tidak sementara. Makanya tadi saya bilang semuanya ini tidak permanen. Selama kamu ada action, pasti hidupmu akan berubah. Selama kamu tidak action, ya hidupmu begitu-begitu saja akan lebih terpuruk ke depannya. Harus ada action. Tadi saya bilang hidup ini adalah perjuangan. Ya, kamu dikasih akal pikiran untuk bisa berpikir apa yang harus kamu kerjakan. Dan kamu dikasih tubuh yang kuat, tubuh yang baik, tangan, ada kaki, ada mata. Itu action, itu dipakai untuk action, bukan mager. Gitu. Itu yang semesta mau sampaikan. Ingat, badai pasti berlalu.
Selama kamu action, selama kamu positive thinking dan tidak pernah mempersulit orang lain, karena itu ada karma juga ya kalau kita mempersulit orang lain. Jadi kalau kamu mempersulit orang lain di masa lalu, ya minta maaf dan kembalikan hak-hak mereka supaya hak-hak kamu jangan diambil semesta. Kebanyakan kita kok rezeki kita seret, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu punya hutang di orang lain. Akhirnya dia lebih kaya, orang-orang yang punya, yang kamu kamu zolimi itu, ini contoh ya, ada beberapa seperti gitu kan. Ada yang kok dia, saya kemarin pinjam uang di dia, terus saya nipu dia. Orang yang nipu itu jauh lebih terpuruk hidupnya dibandingkan orang yang kena tipu loh. Jadi kalau di sini kasus penipuan, ada beberapa yang mungkin kamu kena kasus penipuan dan dia pergi lari, biarkan aja. Dia punya karma nanti, kamu juga punya karma nanti. Karena ingat, mata air itu ada di mana-mana. Saat ini mungkin belum terbuka, tetapi ingat, semesta punya cara untuk mengalirkan berkat untukmu. Jadi jangan takut. Makanya di sini nih, badai pasti berlalu, selama kamu action pasti ada jalan. Ya, jangan lupa berdoa dan menyerahkan semua kepada semesta. Oke, itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.